Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Anak-anak ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga antum semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, waktu untuk menuntut ilmu, walaupun masih secara online. Kita berharap kepada Allah agar Allah segera mengangkat wabah virus corona ini, sehingga kita bisa segera melakukan pembelajaran secara tatap muka. Hari ini kita memasuki pembelajaran, itu masih tema 6, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Silakan disiapkan bukunya jika bagi yang sudah memiliki buku ya. Yang belum silakan diambil ke sekolah. Silakan disimak materi ini dengan baik. Di pembelajaran kedua ini ada dua materi atau tujuan pembelajaran yang Ustaz ambil. Yang pertama, mengenal tarian yang ada di Indonesia. Yang kedua, melalui kegiatan baca teks manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Dan membuat peta pikiran dari bacaan tersebut, siswa dapat menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan benar. Kita masuk ke materi yang pertama. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada di dalam kehidupan masyarakat tradisional negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya, tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk kita mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Seperti yang pertama ada tari piring dari Sumatera Barat. Kedua, ada tari pendet dari Bali. Yang ketiga ada tari saman dari Aceh. Yang keempat ada tari remo dari Jawa Timur. Tentu masih banyak lagi ya tari-tarian yang ada di Indonesia. Yang ada di Sumatera saja mungkin lebih banyak jumlahnya. Tari Pasembahan. Masih ada lagi di Aceh. Ada tari apa lagi tuh? Saya agak lupa sedikit yang dari Aceh. Ada tari reog juga, di Jawa Timur juga itu tari reog. Cukup banyak ya tarian yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini menunjukkan betapa kayanya budaya negara kita, negara Indonesia. Silakan antum cari tahu sendiri masalah tari-tarian ini. Ini yang Ustaz masukkan yang ada di buku saja. Ya, ini sebagai contoh saja. Tari-tarian yang ada di negara kita. Kemudian materi atau tujuan yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Mari kita cari tahu. Ayo membaca manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor.
tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama, sumber bahan pangan. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Ya. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Yang keempat, produk kesehatan. Ini termasuk hal-hal yang penting ya, yang anak-anak Ustadz harus dipahami atau diingat-ingat, atau kalau perlu dicatat. Kenapa? Biasanya muncul di ujian. Ya, contoh sumber daya bahan pangan apa contohnya? Bahan sandang atau pakaian contohnya apa? Ini dibaca ya. Kemudian peralatan rumah tangga apa contohnya? Kemudian seterusnya. Seperti itu. Ini merupakan salah satu contoh peta pikiran. Peta pikiran itu apa sih? Jadi dia membuat sesuatu yang sederhana, misalnya manfaat makhluk hidup sekitar kita. Kalau hewan manfaatnya apa? Bahan makanan, pakaian, kerajinan, uji coba, membantu pekerjaan manusia, bahan obat. Nih, kalau di teks tadi ada 4 ya. Ini usah ambil di internet. Jadi ada tambahan sedikit mungkin, jadi nggak apa-apa. Kalau di tumbuhan, sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, bahan hiasan, dan bahan obat. Jadi ini kayak kalau contoh peta pikiran itu seperti kayak ringkasan gitu loh. Hanya saja agar lebih menarik dibuat dengan misalnya tabel-tabel atau lingkaran-lingkaran ya, seperti itu, sehingga lebih menarik bentuknya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Materi atau tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, mengomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar dengan baik. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan menyajikan hasil pengamatan tersebut dengan tepat. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Kamu telah tahu ciri-ciri puisi juga bagian-bagian puisi. Bacalah puisi di bawah ini dengan seksama. Mahapati Gajah Mada, karya Dekaritas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini, dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Ini salah satu puisi. Dan tentu di pembelajaran sebelum-sebelumnya anak-anak Ustaz udah tahu ya rima. Kalau di bait pertama itu rimanya itu bukan ABAB ya, itu beda rimanya. Kan A U. Yang di bait kedua AA dia ada 5 baris ya. Ini puisi tidak beraturan, mungkin seperti itu. Biasanya puisi yang itu terdiri dari satu baitnya itu 4 baris. Kalau di bait kedua ini dia ada 5 baris ya. Nanti kita ketahui lebih lanjut di pembelajaran berikutnya jenis puisi seperti apa ini.
Adapun yang sekarang kita nggak masuk ke pembahasan itu. Di buku itu tidak dijelaskan ya langkah-langkah membuat puisi yang baik itu. Jadi bisa coba simpulkan atau cari dari sumber-sumber lain. Itu langkah-langkah membuat puisi yang pertama itu menentukan gaya puisi, menentukan tema dan judul puisi. Yang ketiga membayangkan suasana. Yang keempat menggunakan gaya bahasa. Dan yang kelima kembangkan puisi seindah mungkin. Yang terakhir baru kita tulis puisinya. Jadi ini langkah-langkah puisi. Tentu membuat puisi itu harus terbiasa ya. Awal-awal pasti salah membuat puisi, maklum. Tapi ini salah satu langkah-langkah yang bisa kita pakai dalam membuat puisi, sehingga puisi yang kita hasilkan itu nanti lebih baik lah. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Kegiatan yaitu mengomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitarnya dengan baik. Kita hidup di Batam dengan berbagai latar belakang suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Di daerah tempat tinggal kita ini pasti ada berbagai macam suku dan budaya yang tergabung menjadi satu yang disebut masyarakat. Sikap kita terhadap perbedaan yang ada pada masyarakat yaitu saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tidak boleh saling menghina, mencela, dan merasa budaya atau sukunya lebih baik dari yang lain. Sikap fanatik kesukuan hanya akan menimbulkan permusuhan di antara sesama masyarakat, dan hal ini juga menyebabkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, misalnya dalam masyarakat sekolah dulu di kelas, ada orang Padang, ada orang Jawa, ada orang Batak. Masing-masing menganggap bahwa mereka lebih baik daripada yang lain, sehingga apa yang terjadi? Nanti akan saling mengejek, saling mencela. Ini akibat buruk dari fanatik kesukuan. Fanatik kesukuan ini termasuk sikap jahiliyah, sikap sebelum munculnya agama Islam. Maka ini nggak boleh ya. Suku itu tidak ada sedikit pun manfaatnya di hari kiamat. Adapun yang bermanfaat itu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia berasal dari suku yang sangat hebat, tapi jika dia tidak beriman kepada Allah, ya tidak ada gunanya kan? Nah, hal yang paling utama itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama. Adapun suku itu adalah hikmah penciptaan yang Allah berikan kepada kita agar kita saling mengenal, bukan untuk saling berbangga-bangga. Tuh, suku, banyak kita suku, tentu kita bersyukur banyak suku. Ada suku orang Padang, sehingga kita tahu, oh orang Padang seperti ini, oh ada makanan ini dari Padang. Atau orang Palembang, wah bahasanya seperti ini orang Palembang nih, makanannya juga demikian. Nah, itu maksudnya saling mengenal itu. Jadi adapun menghina, mencela, mengejek, merasa diri lebih baik daripada yang lain, nah ini nggak boleh ya. Ini dihindari. Kemudian materi yang terakhir yaitu menyajikan hasil pengamatan mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan menyajikan hasil pengamatan tersebut dengan tepat. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, dan tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa? Karena sumbernya itu banyak. Ya, ini banyak dan didapatnya mudah, seperti itu. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai,
Sungai tentu banyak air ya, danau. Nah, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut tergantung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita hendaknya kita jaga dengan baik. Jangan kita cemari dan kotori dengan sampah-sampah. Seperti kota Batam ini, salah satu sumber daya alam yang sangat kita butuhkan adalah air. Salah satunya. Tentu yang lain juga kita butuhkan. Kita memiliki beberapa danau air yang merupakan sumber kehidupan masyarakat Batam. Air tersebut digunakan untuk segala hal, seperti mandi, untuk minum, mencuci, dan lain sebagainya. Maka, danau ini harus kita jaga dengan baik. Tidak boleh kita kotori dengan limbah-limbah atau sampah. Ya, menjaga kelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita bersama. Nih, air danau seperti kayak danau dekat Muka Kuning, danau Duriangkang, danau Exailadi, atau danau yang dekat jembatan 1 sampai ke belakang Tembesi itu. Ini merupakan danau-danau yang kita manfaatkan bersama. Seperti Ustaz jelaskan tadi, untuk mandi, untuk air minum, mencuci. Bayangkan kalau semua orang membuang sampah ke danau ini. Tentu ini merupakan kebodohan. Kenapa? Dia akan minum air itu, tapi dia malah buang sampah ke situ. Tentu ini kebodohan kan? Dia akan makan air kotor jadinya. Nah, ini nggak boleh. Nah, makanya kita harus jaga, jika ada sampah, kita ambil sampahnya, kita buang. Apalagi misalnya dia buang limbah. Nah, ini lebih jelek lagi. Limbah, misalnya limbah pabrik, minyak atau oli. Nah, ini subhanallah, ini lebih jelek lagi nih. Ya, ini nggak boleh seperti ini. Jadi kita harus senantiasa menjaga sumber daya alam kita agar kita mendapatkan hasil dari apa yang kita usahakan itu. Air yang bersih, ya kan? Kita mandi masa pakai air yang jelek, air yang kotor? Tentu kita nggak mau kan? Seperti itu. Alhamdulillah, materinya udah selesai. Demikianlah materi yang singkat ini. Semoga memberikan manfaat bagi antum semuanya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah hari ini nggak ada tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.